Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berbagai sifat dalam perubahan fisik dan kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnita, NPM saya 2003040029. Penjelasan materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah zat dan energi yang diampu oleh Bapak Irwanto SPD MSD. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIPL Masa Mangkat dengan program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja yuk kita masuki materinya berikut ini. Yang pertama, sifat fisik. Apa sih sifat fisik itu? Sifat fisik adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Contoh yang dapat kita ambil dari sifat fisik ini adalah kita dapat mengukur titik leleh dari es dengan memanaskan sebuah balok es dan mencatat pada suhu berapa es tersebut berubah menjadi air. Air dengan es hanya berbeda dalam hal penampilannya saja ya, bukan berarti dalam komposisinya. Jadi ini termasuk ke dalam perubahan fisik. Berdasarkan sifat fisik, zat didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang didasari atas jumlah dan ukurannya, atau sifat zat yang dapat dibedakan menurut jumlah dan ukurannya. Misalnya, panjang zat, volume zat, dan lain-lain. Sedangkan sifat intensif yaitu sifat yang tidak dipengaruhi oleh jumlah dan ukurannya. Contohnya, massa zat, jenis zat, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat kimia zat. Sifat kimia adalah sifat yang untuk mengukurnya diperlukan perubahan kimiawi. Sebagai contohnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa gas hidrogen terbakar oleh gas oksigen dan membentuk air, yang mendeskripsikan sifat kimia dari hidrogen. Karena untuk menyelidikinya, kita harus melakukan perubahan kimiawi. Perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak berubah zat tersebut menjadi zat baru. Contoh perubahan fisik. Perubahan wujud, contohnya es balok yang mencair menjadi air dan air menguap menjadi uap. Yang kedua, perubahan bentuk. Gandum yang digiling menjadi tepung terigu, benang diubah menjadi kain, batang pohon dipotong-potong jadi kayu batu. Yang ketiga, perubahan rasa berdasarkan alat indera, contohnya perubahan suhu dan perubahan rasa. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru dan berbeda dengan sifat zat asalnya. Contoh-contoh perubahan kimiawi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kertas yang dibakar menjadi abu. Yang kedua, minyak goreng yang telah teroksidasi dan menjadi tanduk. Yang ketiga, besi yang ditaruh di tanah menjadi berkarat. Yang keempat, kayu yang dibakar untuk memasak. Dan yang terakhir, barang-barang yang telah kadaluarsa. Cara pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisik dan kimia. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, destilasi. Yang ketiga, pengkristalan. Yang keempat, sublimisasi. Dan yang terakhir, kromatografi. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Pemisahan dengan cara filtrasi bertujuan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dalam suatu campuran berdasarkan perbandingan wujudnya. Yang kedua, destilasi atau penyulingan. Destilasi adalah suatu cara pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Yang ketiga, pengkristalan atau kristalisasi.
pengkristalan yaitu pemisahan partikel zat padat yang terlarut di suatu larutan ketika zat padat ini menjadi kristal. Yang keempat, sublimisasi. Sublimisasi adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. Pemisahan campuran dengan sublimisasi dilakukan bila zat yang dapat menyublim, misalnya kapur barus. Yang kelima, kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang perubahan fisis dan kimia. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat fisis adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sedangkan sifat kimia zat adalah sifat yang untuk mengukurnya diperlukan perubahan kimiawi. Perubahan fisis adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Sedangkan perubahan kimiawi adalah perubahan suatu zat yang dihasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat zat asalnya. Pemisahan zat dapat dilakukan dengan cara penyaringan, destilasi, kristalisasi, sublimasi, dan kromatografi. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.